Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, Kakak Inji berharap semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini Kakak Inji mau mengajak adik-adik semuanya buat bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati, pikiran kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku
Terima kasih Tuhan, karena berkat perlindungan daripadamu, kami semua boleh ada saat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami hari ini masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji namamu, menyembah namamu. Tuhan, tiba saatnya kami saat ini mau memuji Engkau dengan lebih lagi. Pakai setiap adik-adik yang ada di rumah ataupun kakak-kakak yang melayanimu ya Bapa. Biar kami semua boleh menyenangkan hatimu melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak Angie di sini yakin dan percaya kalau adik-adik setuju sama kakak Angie bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita mau mengangkat satu pujian ini, kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Haleluya. Adik-adik, penyertaan Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus senantiasa melingkupi kita di bawah sayapnya, di bawah naungan kuasanya. Mari kita angkat satu pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dengan sayapmu naungiku.
Adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman yang datang daripada-Mu Tuhan. Pakai setiap kami supaya kami boleh mempersiapkan diri kami boleh memberikan telinga kami, diri kami, hati kami yang terbaik, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan berbuah menjadi perilaku-perilaku yang baik yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Ketemu lagi sama Kakak Kezia dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana, semangat gak mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kalau udah semangat, artinya adik-adik sudah duduk diam, sudah dibuka telinganya, dan udah siapin Alkitab dan catatannya. Oke, yuk disiapin dulu. Nah, kalau udah siap, adik-adik lihat gak? Di belakang kakak ini ada gambar sayap. Sayap apa sih itu? Sayap burung. Salah. Sayap pesawat. Lebih salah lagi. Sayap pesawat mah besar, pakai besi. Terus yang di belakang kakak ini menggambarkan sayap apa? Menggambarkan sayap malaikat. Dan kenapa kakak menggunakan background ini? Karena kita hari ini akan membahas tentang pribadi malaikat. Nah, coba sebelum itu kakak tanya, selama ini apa sih yang ada di pikiran adik-adik kalau mendengar kata malaikat? Mungkin bersayap, bercahaya, bisa terbang karena memiliki sayap, putih, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Nah, malaikat adalah makhluk supranatural yang berwujud roh yang Allah ciptakan untuk menjadi utusan Allah. Nah, malaikat itu karena dia adalah utusan Allah, artinya dia itu ada di bawahnya Allah. Nah, berarti kita tidak boleh menyembah kepada malaikat karena dia bukan Allah, tetapi dia adalah utusannya Allah. Nah, malaikat memiliki tugas sebagai utusan Allah. Nah, salah satunya adalah membawakan pesan untuk manusia. Cara malaikat melakukan tugasnya yaitu menyampaikan pesan kepada manusia itu bermacam-macam adik-adik. Nah, di Alkitab sendiri sudah banyak kisah yang menunjukkan bahwa malaikat itu datang kepada manusia dan menyampaikan pesan. Yuk kita lihat bareng-bareng beberapa kisah. Mulai dari kisah pertama yaitu kisah Gileam bersama keledainya. Yuk kita buka Alkitab kita. Kisah ini tertulis di Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Jadi awalnya hanya keledai Bileam saja yang dapat melihat malaikat, seperti yang dikatakan di ayat 23. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Nah, jadi awalnya itu hanya keledainya saja yang dapat melihat malaikat, tetapi Bileam tidak dapat melihatnya. Lalu Bileam pun marah dan memukul keledai itu agar keledai itu kembali ke jalan yang benar. Setelah itu, malaikat itu muncul lagi dan membuat keledai itu akhirnya menghimpitkan badannya ke tembok dan kaki Bileam pun terjepit. Jadi Bileam marah lagi. Lalu untuk ketiga kalinya, malaikat itu muncul lagi dan membuat keledai itu meniarapkan badannya. Padahal Bileam masih ada di atasnya. Lalu Bileam marah banget. Nah, setelah itu baru Tuhan meningkapkan mata Bileam dan akhirnya Bileam dapat melihat malaikat itu.
Nah, dari kisah ini kita mengerti bahwa malaikat itu kadang bisa terlihat, juga kadang bisa tidak terlihat. Seperti tadi di kisah Bileam, awalnya yang hanya bisa melihat hanya keledainya saja, tetapi Bileam tidak. Lalu setelah 3 kali menampakkan diri ke keledai, akhirnya Tuhan membuka mata Bileam dan akhirnya Bileam bisa melihat malaikat itu. Nah, oke, jadi poin pertama, malaikat itu bisa terlihat, juga bisa tidak terlihat. Lalu kita pindah ke kisah kedua, yaitu kisah Abraham. Yuk, kita pindah ke Kejadian 18 ayat 1-5. Kejadian 18 ayat 1-5. Nah, ini adalah kisah kalau tadi Bileam, sekarang Abraham. Nah, dalam kisah ini coba kita baca ayat yang ke-1 sama yang kedua. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, jadi coba adik-adik perhatikan. Di ayat 1 dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tetapi di ayat 2 dituliskan bahwa ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, itu tuh malaikat. Jadi di sini menunjukkan bahwa Allah dapat menampakkan dirinya dalam wujud malaikat, seperti yang terjadi pada Abraham ini. Nah, sudah 2 kisah nih, kita lihat yuk kisah ketiga. Kisah ketiga sekarang kita pindah ke Perjanjian Baru, kita buka Matius. Sekarang kira-kira siapa ya yang melihat malaikat? Matius 1 Matius 1 ayatnya yang ke-20. Coba kita baca yuk biar kita tahu siapa kali ini yang melihat malaikat atau mendapatkan pesan dari malaikat. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi kali ini siapa yang bertemu dengan malaikat? Yusuf. Yusuf yang mana? Yusuf tukang kayu, suami dari Ibu Maria. Nah, pada saat itu malaikat ingin menyampaikan pesan kepada Yusuf agar dia jangan ragu, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istri. Karena anak yang dikandung Maria, yaitu Tuhan Yesus, merupakan anak dari Roh Kudus. Nah, tadi dikatakan dalam Matius 1 ayat 20, kalau tadi Bileam bertemu melihat langsung malaikat di depannya, nah kalau Yusuf melihat malaikat melalui mimpi. Jadi, malaikat juga dapat menampakkan dirinya melalui mimpi kita adik-adik. Dia dapat memberikan pesan kepada kita melalui mimpi. Ada 3 kisah nih, udah Bileam, Abraham, dan Yusuf tukang kayu. Yuk kita lihat cerita keempat, diambil dari Lukas 2. Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai 14. Nah, kali ini yang bertemu dengan malaikat adalah gembala-gembala. Yuk kita baca. Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba
berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, dari kisah ini, dari kisah gembala-gembala yang bertemu dengan malaikat ini, kita dapat melihat bahwa malaikat juga dapat datang atau menampakkan diri, tidak hanya seorang diri, tapi bersama-sama dalam kumpulan atau kelompok besar, seperti yang terjadi pada gembala-gembala ini, yang tertulis tadi ya, dikatakan di ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah, itu kan awalnya seorang. Lalu di ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Nah, ternyata banyak sekali ya adik-adik cara malaikat untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Nah, selain menyampaikan pesan, malaikat juga menjadi utusan Allah untuk menjaga setiap kita. Nah, hal ini tertulis di Mazmur. Coba kita buka Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi selain memberikan pesan sebagai utusan Allah, dia juga diutus untuk menjaga kita umat kepunyaannya. Nah, seperti itulah kira-kira tugas pribadi seorang malaikat. Dia adalah utusan Allah yang diutus untuk membimbing, mengarahkan kita, menjaga kita, menyampaikan pesan, seperti yang dilakukan oleh Roh Kudus. Tetapi bedanya, Roh Kudus kan adalah pribadi Allah. Kalau malaikat adalah utusan Allah, jadi kita tidak boleh menyembah pada malaikat. Oke adik-adik? Nah, tetapi walaupun malaikat adalah utusan Allah, malaikat juga memiliki kehendak bebas. Dia dapat memilih, dia mau nurut atau enggak sama Allah. Dia mau jadi utusan Allah atau mau jadi lawan Allah. Karena malaikat bisa memilih, seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Dia adalah malaikat yang memilih untuk akhirnya tidak menuruti kehendak Allah, dan akhirnya dia dibuang dari sorga. Dan ketika malaikat sudah berdosa karena tidak menuruti Allah, tidak ada juru selamat atau penebus yang dapat menyelamatkan dia. Oke adik-adik, nah sekarang kalau adik-adik sudah tahu pribadi malaikat, kita baca yuk ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 91 ayat 11 yang tadi sudah kita baca. Kita baca lagi ya. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Yuk, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah Kau sampaikan pada hari ini tentang pribadi malaikat. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadikan malaikat untuk membimbing kami, menyampaikan pesan untuk kami, dan menjaga kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami serahkan
Segenap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Engkau saja, biar Engkau yang menyertai, melindungi setiap kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.